Assalamualaikum, salam sejahtera untuk semua. Jumpa lagi dengan saya Haris di channel Misteri Verhal. Untuk teman-teman semua, saya ucapkan selamat tahun baru 2023. Semoga doa dan pengharapan kita di tahun baru ini bisa tercapai. Amin amin ya robbal alamin. Berita misteri kali ini akan mengungkap mengenai sejarah dan kesaktian salah satu anggota Wali Songo, yaitu Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah. Sunan Gunung Jati yang lahir pada tahun 1448 adalah keturunan dari Nabi Muhammad SAW. Ayahnya yang bernama Syarif Abdullah berasal dari Mesir dan merupakan turunan ke-17 dari Rasulullah yang bergelar Maulana Muhammad. Sementara ibunya bernama Nyai Roro Santang, putri dari Prabu Siliwangi, Raja Pajajaran. Dari kecil sampai remaja, Syarif Hidayatullah tinggal di Mesir. Kemudian ia balik ke Indonesia, tepatnya ke Cirebon di Jawa Barat pada tahun 1470. Syarif ini sejak kecil orang yang suka sekali dengan belajar. Ia mempelajari berbagai macam ilmu, sehingga saat dewasa ia terkenal sebagai ahli bahasa, ahli politik, ahli strategi, ahli pengobatan, juga ahli pendidikan. Mengapa Syarif Hidayatullah balik ke Cirebon dan bagaimana kiprahnya selama menjadi sultan di Cirebon dan ahli agama? Simak tayangan ini sampai tuntas dan jangan lupa bagikan kepada teman-teman. Tapi sebelum saya memulai menceritakan lebih jauh mengenai Sunan Gunung Jati ini, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang terus mendukung channel Misteri Verhal dengan memberikan komentar, like, dan subscribe. Untuk teman-teman yang baru pertama kali mengunjungi channel ini atau baru melihat channel ini, segera saja subscribe dan tekan tanda lonceng agar saat saya mengunggah konten baru teman-teman mendapatkan notifikasi. Tak bosan-bosannya saya mendoakan kepada teman-teman agar selalu sehat, bahagia, penuh berkah dan dimudahkan dalam segala urusannya. Amin amin ya robbal alamin. Setelah menikah, Nyai Roro Santang ini berubah nama menjadi Syarifah Mutaim. Pasangan Syarif Hidayatullah dan Syarifah Mutaim tinggal di Mesir. Sejak kecil, Syarif Hidayatullah ini orang yang senang belajar berbagai ilmu. Ia berguru ke banyak syekh, baik dari Arab Saudi maupun dari Mesir. Sayang, ayah Syarif saat Syarif masih remaja, ayahnya meninggal dunia. Usai kematian Maulana Muhammad, Syarif memutuskan pulang ke Cirebon, Jawa Barat pada tahun 1470. Usia Syarif saat itu 22 tahun. Kedatangan Syarif Hidayatullah ini disambut gembira oleh pamannya yang merupakan Raja Cirebon, yaitu Raden Walang Sungsang. Sejak tinggal di Mesir, Syarif Hidayatullah ini senang menimba ilmu dari sejumlah guru. Ia menuntut ilmu agama hingga ke Mekah dan berguru kepada Syekh Tajuddin Al-Qurtubi. Tak lama kemudian, ia melanjutkan ke Mesir dan berguru kepada Syekh Muhammad Athaillah Al-Sayyidli, ulama bermazhab Syafi'i.
Setelah kembali ke tanah air, ia juga sempat berguru pada Syekh Maulana Ishaq di Pasai, Aceh. Perjalanannya terus berlanjut ke Karawang, Kudus, sampai di pesantren Ampaldena, Surabaya, di mana ia sempat berguru kepada Sunan Ampel. Sunan Gunung Jati lantas diminta untuk berdakwah dan menyebarkan agama Islam di daerah Cirebon dan menjadi guru untuk menggantikan Syekh Datuk Kahfi di Gunung Sembung. Di sana ia mendirikan sebuah pondok pesantren, lalu mengajarkan agama Islam ke penduduk di sekitarnya, sehingga para santri di sana memanggilnya dengan julukan Maulana Jati atau Syekh Jati. Setelah masyarakat Cirebon banyak yang memeluk agama Islam, Sunan Gunung Jati melanjutkan berdakwah ke daerah Banten. Pada tahun 1479, Sunan Gunung Jati diangkat menjadi Sultan Cirebon, menggantikan Pangeran Cakrabuana atau Walang Sungsang yang sudah memimpin Cirebon dari tahun 1447 hingga 1479. Ia bergelar Sinuhun Kanjeng Susuhunan Jati Purbo Panetep Panotagama Aulia Allah Kutubit Zaman Khalifatur Rasulullah. Setelah menjabat sebagai Sultan, Sunan Gunung Jati memanfaatkan posisi itu untuk syiar agama Islam. Ia memperluas hubungannya dengan tokoh yang berpengaruh di daerah Cirebon, Demak, dan juga Banten, sehingga dakwahnya semakin kuat. Beberapa hal yang dimanfaatkan oleh Sunan Gunung Jati dengan kekuasaannya sebagai seorang sultan adalah dengan membangun sarana dan prasarana ibadah di seluruh wilayah kekuasaannya. Kemudian Sunan Gunung Jati juga membangun jalur transportasi sebagai penunjang pelabuhan dan sungai untuk memudahkan penyebaran agama Islam. Secara tidak langsung, dampaknya juga terasa bagi masyarakat luas, hingga Cirebon berkembang dengan pesat. Penyebaran agama Islam juga dilakukan Sunan Gunung Jati dengan cara menikahi gadis setempat. Setelah Sunan Gunung Jati menjadi Sultan di Cirebon, Dewan Mubalik Wali Songo yang diketuai oleh Sunan Ampel memutuskan untuk mendirikan Kesultanan Demak pada tahun 1487, di mana Raden Patah diangkat sebagai Sultan Demak pertama. Raden Patah juga ditetapkan sebagai Sultan Jawa. Artinya, Kesultanan Cirebon berada di bawah kendali Kesultanan Demak. Hal ini sesuai dengan strategi yang telah digariskan oleh Sunan Ampel yang saat itu paling dituakan di Dewan Mubalik Wali Songo. Ia menginginkan agama Islam ini disebarkan di Pulau Jawa dengan Kesultanan Demak sebagai pelopornya. Dengan demikian, Kesultanan Cirebon menjadi semacam negara bagian atau vasal dari Kesultanan Demak. Setelah pendirian Kesultanan Demak antara tahun 1490 hingga 1518 adalah masa-masa yang paling sulit bagi Syarif Hidayatullah maupun Raden Patah, karena proses Islamisasi secara damai mengalami gangguan internal dari Kerajaan Sunda Galuh di daerah Jawa Barat dan Kerajaan Mojopahit di daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur.
serta gangguan eksternal dari Portugis yang mulai melakukan ekspansi di wilayah Asia Tenggara. Seiring masuknya Portugis di Pasai dan Malaka pada abad ke-16, Raja Pakuan merasa mendapat sekutu untuk mengurangi pengaruh dan kekuatan Syarif Hidayatullah yang telah berkembang di Cirebon dan juga Banten. Di saat yang genting inilah Syarif Hidayatullah berperan dan membimbing Pati Unus dalam pembentukan armada gabungan antara Kesultanan Banten, Kesultanan Demak, dan Kesultanan Cirebon. Misi utamanya adalah mengusir Portugis dari wilayah Asia Tenggara. Namun, kegagalan ekspedisi Jihad II Pati Unus yang sangat fatal pada tahun 1521 memaksa Syarif Hidayatullah merombak pimpinan armada gabungan yang masih tersisa dan mengangkat Tubagus Pasai sebagai panglima berikutnya, serta menyusun strategi baru untuk memancing Portugis agar bertempur di Pulau Jawa. Aliansi Kesultanan Demak dan Kesultanan Cirebon ini membuat cemas kerajaan Sunda dan Galuh. Apalagi semasa muda Sunan Gunung Jati dan Walang Sungsang atau Pangeran Cakrabuana sudah melakukan syiar di wilayah Banten yang kala itu masih bernama Wahanten. Malah Sunan Gunung Jati ini menikah dengan Nyai Kawung Anten, putri dari Sang Surosuwan, penguasa Wahanten pesisir. Dalam syiarnya, Syarif Hidayatullah menjelaskan bahwa arti jihad atau perang tidak hanya dimaksudkan perang melawan musuh-musuh saja, namun juga perang melawan hawa nafsu. Penjelasan inilah yang kemudian menarik hati masyarakat Wahanten dan Pucuk Umun atau penguasa Wahanten pesisir. Syiar Islam di Banten ini kemudian dilanjutkan oleh anak Sunan Gunung Jati hasil pernikahannya dengan Nyai Kawung Anten, yaitu Maulana Hasanuddin. Gencarnya penyebaran Islam di Banten ini membuat Prabu Siliwangi, Raja Kerajaan Sunda, mulai membatasi aktivitas pedagang Muslim di pelabuhan yang mereka kuasai. Prabu Siliwangi juga berkongsi dengan Portugis untuk mengimbangi kekuatan Kesultanan Demak dan Kesultanan Cirebon. Prabu Siliwangi mengizinkan Portugis membangun loji, yaitu sebuah komplek perkantoran dan perumahan yang dilengkapi dengan benteng di pelabuhan Sunda Kelapa dan Banten. Kerjasama ini tertuang dalam perjanjian yang diteken pada tanggal 21 Agustus tahun 1522. Kehadiran Portugis tak menyurutkan nyali Sunan Gunung Jati untuk menyebarkan agama Islam di Banten. Malah Maulana Hasanuddin pada tahun 1522 membangun komplek istana yang diberi nama Kraton Surosowan. Ia juga membangun alun-alun, pasar, serta masjid agung. Pada tahun 1524, Sunan Gunung Jati bersama pasukan gabungan dari Kesultanan Cirebon dan Kesultanan Demak mendarat di pelabuhan Banten. Pada masa itu, Wahanten dibagi menjadi dua wilayah, yaitu Wahanten Pasisir dan Wahanten Girang atau pedalaman.
Saat pasukan gabungan itu mendarat di pelabuhan Banten, tidak ada pernyataan dari Wahanten Pasisir yang menghalangi kedatangan pasukan gabungan Sunan Gunung Jati, sehingga pasukan ini difokuskan untuk merebut Wahanten Girang. Singkat cerita, pasukan Gunung Jati berhasil merebut Wahanten Girang. Sunan Gunung Jati pun kemudian mengusulkan kepada Maulana Hasanuddin, anaknya, agar memindahkan pusat pemerintahan Wahanten Girang ke pesisir di komplek Keraton Surosowan. Kompleks Surosowan selesai dibangun pada tahun 1526. Pada tahun yang sama, Arya Surajaya, pucuk umum atau penguasa di Wahanten Pasisir, dengan sukarela menyerahkan kekuasaan atas wilayah Wahanten Pasisir kepada Sunan Gunung Jati. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi pertumpahan darah antara rakyat, karena raja ini amat sayang kepada rakyatnya, sehingga diberikanlah kekuasaannya kepada Sunan Gunung Jati. Akhirnya kedua wilayah, yaitu Wahanten Girang dan Wahanten Pasisir, disatukan menjadi Wahanten, yang kemudian disebut sebagai Banten dengan status sebagai Depaten atau provinsi dari Kesultanan Cirebon. Peristiwa penyatuan Wahanten menjadi Banten ini terjadi pada tanggal 1 Muharram tahun 933 Hijriah atau sekitar 8 Oktober tahun 1526. Setelah Banten bersatu, Sunan Gunung Jati kembali ke Cirebon. Maulana Hasanuddin diangkat menjadi Sultan Banten pertama. Perebutan pengaruh antara kerajaan Sunda Galuh dengan Kesultanan Banten Cirebon kembali bergeser ke darat. Tapi kerajaan Sunda Galuh yang telah kehilangan banyak wilayah menjadi sulit menjaga keteguhan moral para pembesarnya. Satu persatu pangeran dan putri Pakuan di berbagai wilayah memilih memeluk agama Islam. Begitu juga sebagian panglima perangnya. Setelah Pakuan Pajajaran yang merupakan ibu kota kerajaan Sunda Galuh jatuh kepada Sunan Gunung Jati pada tahun 1568, kemudian terjadi perundingan terakhir antara Sunan Gunung Jati dengan para pegawai istana. Sunan Gunung Jati memberikan dua opsi bagi para pembesar istana, maksudnya istana Pakuan ya, yang bersedia masuk Islam akan dijaga kedudukan dan martabatnya seperti gelar pangeran, putri, atau panglima yang selama ini disandangnya. Mereka pun dipersilahkan untuk tetap tinggal di keraton masing-masing. Sementara opsi kedua bagi para pembesar istana Pakuan yang tidak bersedia memeluk agama Islam, maka harus keluar dari keraton masing-masing dan keluar dari ibu kota Pakuan. Mereka diberi sebuah tempat di pedalaman Banten, sekarang yang masuk dalam wilayah Cibiu. Dalam perundingan terakhir yang sangat menentukan dari riwayat Pakuan ini, sebagian besar para pangeran dan putri-putri raja menerima opsi pertama.
sedangkan pasukan kawal istana dan panglimanya sebanyak 40 orang yang merupakan korps elit dari Angkatan Darat Pakuan memilih opsi kedua, yaitu untuk meninggalkan kerajaan Pakuan. Diyakini mereka inilah cikal bakal penduduk Baduy Dalam yang sampai saat ini terus menjaga anggota pemukiman sebanyak 40 orang. Hal ini dikarenakan keturunan dari 40 pegawai Istana Pakuan. Anggota yang tidak terpilih harus pindah ke pemukiman Baduy luar. Setelah membahas mengenai sejarah Sunan Gunung Jati sebagai sultan dan perannya dalam syiar agama Islam, sekarang kita bahas mengenai kesaktian Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati adalah seorang ahli bahasa. Berdasarkan naskah kuno di Cirebon, ia menguasai 99 bahasa. Termasuk diantaranya adalah bahasa-bahasa daerah yang ada di Nusantara. Sunan juga dikenal sebagai ahli pendidikan. Saat datang ke Cirebon, ia aktif mengajarkan agama Islam sebagai pengganti Syekh Datuk Kahfi, sekaligus menyesuaikan diri dengan adat kebiasaan dan nilai-nilai yang berkembang di masyarakat Cirebon yang saat itu baru dikenalnya. Syarif Hidayatullah kemudian mendirikan pesantren Dukuh Sembung di wilayah Pasamungan dan mengajar agama Islam di Kampung Babatan. Sebagai seorang sultan, Sunan Gunung Jati dikenal sebagai ahli politik dan ahli strategi. Bersama dengan Kesultanan Demak, ia memimpin pasukan untuk menundukkan Banten. Soal kesaktian tak perlu diragukan lagi. Salah satu karomah Sunan Gunung Jati adalah mengubah pohon menjadi emas. Peristiwa ini terjadi ketika Sunan Gunung Jati hendak pergi menunaikan ibadah haji ke Mekah. Ia dibekali oleh ibunya uang sejumlah 100 dirham. Di tengah perjalanan, ia dihadang oleh kawanan perampok. Namun, dengan tersenyum, ia menyerahkan uang yang berjumlah 100 dirham tadi. Sang perampok tentu tak percaya ia hanya memiliki uang segitu. Mereka masih memaksa untuk mendapatkan uang lagi dari Syarif Hidayatullah. Melihat kejadian ini, Sunan Gunung Jati malah tersenyum dan menunjuk pohon di dekatnya seraya berkata, "Silahkan, ini ada satu lagi sebuah pohon emas. Silahkan bagi-bagi ke semua kawan-kawanmu." Ternyata pohon yang ditunjuk oleh Sunan Gunung Jati tadi berubah menjadi emas. Melihat hal ini, para perampok menjadi sadar bahwa mereka berhadapan dengan orang yang sakti, bukan sembarang orang. Dan akhirnya para perampok ini malah menjadi murid Sunan Gunung Jati dan memeluk agama Islam. Kesaktian lainnya adalah dapat mengeluarkan bala tentara tikus. Peristiwa ini terjadi ketika ia membantu peperangan antara Kesultanan Demak melawan Kerajaan Majapahit.
Dalam peristiwa peperangan tersebut, ia mengibaskan surban yang dipakainya, dan tiba-tiba muncullah bala tentara tikus yang jumlahnya sangat banyak. Mereka membantu prajurit Demak berperang melawan pasukan Majapahit. Hal ini membuat pasukan Majapahit kocar-kacir dan tunggang langgang karena serangan membabi buta dari pasukan tikus itu. Contoh lain dari kesaktian Sunan Gunung Jati adalah bisa melakukan operasi tanpa bedah. Diceritakan saat itu ada pasangan tengah berselisih paham mempersoalkan perut sang istri yang membesar. Suaminya yakin jika perut yang membesar itu adalah hamil, tapi istrinya tidak yakin. Akhirnya pasangan tersebut menemui Sunan Gunung Jati untuk memastikan isi di dalam perut si ibu. Dan ternyata saat diperiksa bukan mengandung, tetapi tumor yang ada di dalam perut sang ibu tadi. Dengan menggunakan kesaktiannya, Sunan Gunung Jati berhasil mengambil tumor si ibu tersebut. Menurut catatan Kesultanan Cirebon, sebagaimana yang tertulis dalam Negara Kertabumi dan Purwaka Caruban Nagari, Sunan Gunung Jati wafat pada tanggal 11 bulan Masa tahun 1490 Saka atau tahun 1568 Masehi. Dalam naskah Mertasinga, Sunan Gunung Jati menghabiskan waktunya di Gunung Kentaki sebelah barat Gunung Sembung, yang sekarang dijadikan pemakaman Sunan Gunung Jati. Di Gunung Sembung ini, Sunan Gunung Jati menyendiri dan menghabiskan waktu untuk berzikir dan bertafakur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikisahkan sebelum wafat, Sunan Gunung Jati mengirimkan surat untuk anaknya Raden Sebagingkin yang menjadi sultan di Banten. Dalam surat itu, ia memesan agar Raden Sebagingkin memerintahkan anaknya yang bernama Maulana Muhammad untuk melaksanakan ibadah haji. Sunan Gunung Jati wafat di pembaringannya di atas tikar yang terbuat dari daun windamala dan berbantal dari batu. Pada saat meninggal, umur Sunan Gunung Jati mencapai 120 tahun. Saat pemakaman, sejumlah tokoh penting terlibat, di antaranya Sunan Kalijaga, Syekh Datuk Kafi, dan pengarang Mahdum. Makam Sunan Gunung Jati terletak di Kabupaten Cirebon dan menjadi salah satu tempat ziarah yang paling sering dikunjungi di Jawa Barat. Makamnya terletak di Alun-Alun Ciledug nomor 53, Astana, Kecamatan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Secara administratif, lokasi makam Sunan Gunung Jati ini masuk ke dalam wilayah Kabupaten Cirebon. Namun, karena jaraknya hanya 3 km dari kota Cirebon, terkadang orang menganggap sebagai bagian dari kota Cirebon. Jarak makam Sunan Gunung Jati dan alun-alun kota Cirebon hanya berkisar 4 km dengan waktu tempuh hanya 15 menit perjalanan dengan menggunakan kendaraan pribadi.
Makam Sunan Gunung Jati terletak di area pemakaman yang paling tinggi atau biasa disebut dengan pintu ke-9. Untuk menuju ke lokasi utama makam Sunan Gunung Jati terdapat akses berupa anak tangga dan melalui beberapa pintu utama yang berjumlah 9 pintu. Adapun nama 9 pintu utama di kawasan makam Sunan Gunung Jati adalah pintu Pasusutan, pintu Gapuro, pintu Krapyak, pintu Ratna Komala, pintu Jinem, pintu Rarong, pintu Kaca, pintu Bacem, dan pintu Terate. Tidak sembarang orang bisa masuk ke lokasi utama pemakaman Sunan Gunung Jati. Mereka harus mendapatkan izin dari Keraton Cirebon. Salah satu yang bisa masuk ke komplek pemakaman utama itu adalah keturunan dari Sunan Gunung Jati. Teman-teman, demikianlah sejarah Sunan Gunung Jati, dari bagaimana ia memimpin Kesultanan Cirebon dan cara menyebarkan agama Islam di Jawa Barat. Selain ahli agama, Sunan Gunung Jati juga seorang yang sakti. Semoga dengan mengerti sejarah Sunan Gunung Jati ini, kita bisa mengambil hikmah dan sisi positifnya. Untuk teman-teman yang memiliki cerita mistis atau horor dan ingin menjadi narasumber kami, silahkan menghubungi melalui email misteri.perhal@gmail.com atau bisa meninggalkan message di Facebook atau Instagram yang alamatnya ada di kolom deskripsi. Untuk teman-teman yang nggak mau ribet, cukup nulis komentar di kolom komentar yang ada di bawah ini. Nanti kami yang akan menghubungi teman-teman. Jangan lupa ikuti terus channel Misteri Perhal, karena episode mendatang saya akan membawakan berita misteri atau cerita horor yang lebih mencekam. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.